Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, yaitu sehat badan dan dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan di sisa umur kita adalah umur yang bermanfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita menyambung lagi inspirasi Jumat, yang mana di hari Jumat ini Bapak membacakan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi gambaran kepada kita bahwa dengan ilmulah surga itu akan kita dapatkan. Karena dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah. Dan dengan ilmulah seseorang muslim dapat berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surganya Allah. Nah, jadi kita sebagai orang Islam harusnya kita selalu menuntut ilmu agama. Ya, ilmu agama, ilmu itu banyak. Ada ilmu agama, ada ilmu matematika, ada ilmu IPA, dan banyak ilmu itu. Nah, kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita rajin menuntut ilmu agama. Karena kalau kita berilmu, insya Allah jalan kehidupan kita menjadi terang menderang. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Tidak mengenal batas tempat dan juga tidak mengenal batas usia, baik anak-anak maupun orang tua. Kewajiban menuntut ilmu dapat dilaksanakan di sekolah, pesantren, majelis taklim, pengajian anak-anak, belajar sendiri, nah, penelitian atau diskusi yang diselenggarakan oleh para remaja masjid. Jadi menuntut ilmu ini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Tidak mengenal batas tempat, tidak mengenal batas usia, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya wajib menuntut ilmu agama. Di mana ilmu itu bisa kita dapatkan di sekolah, bisa ilmu itu kita dapatkan di majelis taklim, bisa ilmu itu kita dapatkan di pesantren. Nah, jadi banyak. Jadi kita aja lagi yang mencari ilmu agama. Karena kita tadi wajib ya untuk menuntut ilmu. Nah, contohnya secara akal ya, contoh secara akal. Kalau rumah itu tidak kita lampui, maka rumah itu menjadi gelap. Jujur nggak? Iya, gelap. Tidak tahu ruang tamu di mana, kamar di mana, dapur di mana, TV di mana, ya, meja makan di mana. Kenapa kita kada tahu? Karena lampunya tidak di dalam rumah itu. Nah, kita lampui rumah itu, sebutin ya rumah itu kita lampui, maka niscaya semuanya bisa kita lihat. TV di mana andaknya, kamar di mana andaknya,
kursi tamu di mana hendaknya. Kenapa? Karena kita melihat, karena ada lampu. Sama seperti itu, kalau kita tidak ada ilmu, maka hati kita menjadi gelap. Sebaliknya, jikalau kita mempunyai ilmu, maka hati kita menjadi terang menerang. Jadi kalau hati kita mempunyai ilmu, ada perbuatan yang kada baik, jadi ilmu yang melarang kita. Kenapa? Karena di hati kita ada ilmu. Nah, jadi kalaunya kita kada berilmu, kawan kita misalnya membawai kita untuk berbuat yang kada baik, kita terumpat. Kenapa? Jadi kita terumpat karena kita kada berilmu. Tapi kalau sebaliknya kita ada ilmu agama di dalam diri kita atau di dalam hati kita, niscaya ilmu itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, contoh, misalkan kita berjalan di mana aja, tetamu duit di jalan. Ya, misalkan tetamunya 100.000. Wah, kalau 100.000 nih, apalagi tempatnya kosong, wah kita ambil, kita belanja duit itu, kanyang parut. Nah, itu orang yang kada berilmu, gak tahu duit siapa. Kita ambil, kita makan sampai jadi darah daging, nama nauzubillah. Tapi kalau kita berilmu, walaupun di tengah jalan kita menemukan uang atau barang berharga sekalipun, pasti kita di dalam hati kita menolak, jangan diambil, itu ampun orang. Jadi kita terem mengambil benda tersebut. Nah, kenapa? Karena kita berilmu. Nah, jadi kita disuruh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya kita berilmu agama. Supaya kalau kita berilmu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Makanya tadi hadis yang Bapak baca tadi, Allah akan memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu untuk jalan ke surga. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu, insya Allah niscaya Allah akan memudahkan kita menuju ke surganya Allah. Nah, jadi ilmu ini luar biasa. Nah, jadi kita mudah-mudahan kita bisa ilmu agama. Di mana aja kita dapat ilmu, insya Allah kita ambil. Apa yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena ada Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-ilmu khairum minal mal. Artinya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa jadi ilmu berharga daripada harta? Karena kalau kita diisi ilmu yang akan membimbing kita kemana langkah kita, kemana apa yang kita lakukan, ilmu yang akan membimbing kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mempunyai harta, kita sugih. Nah, yang sugihnya itu kita yang menjaga. Nah, jadi kita yang menjaga duit. Jadi kita yang menjaga harta. Itu bedanya. Kalau ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Misalkan orang yang berilmu. Nah, contohnya, bila kita keluar, kemana aja kita tuju. Padahal kita ini duit kadida. Orang nggak tahu bahwa kita ini kayak duit. Tapi kita ini senyum aja. Tapi kalau ada yang kita handaki, kawan kita menukar, ujar orang, ma pianilah sugihnya lah, senyum aja, berhutang kada, merangut kada, sedih kada. Padahal yang kita nih padahal kada berduit, senyum. Kenapa? Karena ilmu ada yang di awak kita. Tapi kalau sebaliknya, harta kita sugih, misalkan nih kita sugih, tapi kita kada mandak duit ke bank, tapi kita andak duit di rumah aja. Lalu kita tulak ke perjalanan keluar. Lalu kita ini pasti berpikiran, kayak apa yolah duitku itu di rumah. Mudahan kada dimalingi orang. Mudahan kada hilang. Kita mikirkan. Artinya kalau benda atau harta kita yang menjaga, pusing kita. Tapi kalau ilmu yang akan menjaga kita. Maka dari itulah ilmu itu lebih baik daripada harta. Nah, jadi orang berilmu itu luar biasa. Nah,
ke kalau orang berilmu itu insya Allah senang dunia dan akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan kita terus semangat untuk menuntut ilmu di mana aja, di pesantren, di sekolah, di majelis taklim. Pokoknya ada ilmu kita datangi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan keutamaan menuntut ilmu, mudah-mudahan yang bagi yang menonton ada manfaatnya, dan untuk pribadi ulun mudah-mudahan ulun bisa mengamalkan menuntut ilmu agama. Kalau ada salah, ulun minta ampun, minta halal, minta ridho. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.